Manajer Chelsea Thomas Tuchel beri pembelaan terkait performa Timo Werner melawan Manchester United yang menuai sejumlah kritik. Pemain berusia 25 tahun itu tampil mengecewakan di Stamford Bridge pada Minggu 28 November kemarin ketika The Blues mendominasi permainan namun gagal meraih hasil penuh dan harus berakhir dengan hasil imbang 1-1. Jadon Sancho membuka skor untuk Manchester United setelah jeda turun minum dengan memanfaatkan kesalahan kontrol bola dari Jorginho yang kemudian mampu menebusnya dengan gol penalti. Timo sendiri tak mampu memberikan dampak signifikan di lini depan bagi Chelsea dan penampilannya yang mengecewakan itu menuai kritik dari mantan striker The Blues Jimmy White Hasselbaink serta legenda Manchester United Roy Keane seusai laga. Itu adalah penampilan starter perdana Werner di Premier League lebih dari sebulan terakhir setelah mengalami cedera hamstring di Liga Champions. Dan termasuk menegaskan bahwa striker Jerman itu masih berusaha mendapatkan kembali ritme permainannya. Kita masih melihat bahwa dia tak bermain untuk waktu yang lama, jadi bisakah kita berharap dia berada di puncak? Tidak, kita tidak bisa. Itulah yang kami harapkan saat ini, kata bos The Blues itu. Dia terlihat sangat tajam dalam latihan, mencetak banyak gol dalam 2 sesi latihan terakhir. Itu sebabnya saya bersikeras dan menempatkannya di lapangan dan berharap dia bisa melukai 2 bek tengah lawan. Itu adalah keputusan untuk Timo karena dia terlihat sangat tajam dan mencetak gol melawan Juventus. Dan kami pikir dia bisa menjadi ancaman yang menentukan di tengah. Hari ini tak mudah baginya dan Anda dapat melihat dia kurang pertandingan. Dan dari sini kita akan memulai. Edouard Mendy mengaku bangga bisa menjadi runner-up Yassin Trabi penghargaan kiper terbaik di dunia. Baginya tahun ini adalah tahun terbaik. Mendy terpilih sebagai peringkat kedua, torehan yang tidak bisa dipandang remeh. Bagaimanapun dia terbukti bermain luar biasa bersama Chelsea dalam setahun terakhir. Bagi Mendy, tahun 2021 adalah tahun terbaiknya. Apa katanya? Mendy membantu Chelsea menjuarai Liga Champions musim 2020-2021. Dia juga terus membuktikan diri dengan sejumlah torehan clean sheet. Sebab itu, Mendy mengaku sangat bangga dengan torehan runner-up Yassin Trabi ini. Ini adalah torehan luar biasa bagi saya dan saya sangat bangga bisa bermain di Chelsea dan menjadi bagian dari klub, kata Mendy di chelseafc.com. Kami menuntaskan pekerjaan luar biasa tahun lalu dan kami bisa melanjutkan itu tahun ini. Semoga segalanya terus berjalan baik. Sampai jumpa tahun depan. Membantu Chelsea menjuarai Liga Champions selalu meraih trofi kiper terbaik di dunia di tahun yang sama. Bagi Mendy, tahun 2021 adalah tahun luar biasa. Untuk urusan sepak bola, tahun 2021 adalah tahun terbaik dalam hidup saya sebab musim berjalan luar biasa. Lanjut Mendy. Kami menjuarai gelar terbesar di Eropa Liga Champions dalam tahun pertama saya di klub besar. Tentu itu tahun terbaik saya. Tapi saya berharap tahun-tahun berikutnya bisa lebih baik atau setidaknya sama. Tandasnya. N'Golo Kante dan Jorginho, kedua gelandang Chelsea, masuk nominasi Ballon d'Or 2021. Dua gelandang dari klub yang sama seperti Xavi dan Iniesta dulu. Dilansir dari Skalka, N'Golo Kante dan Jorginho menyamai apa yang sudah dilakukan Xavi dan Andreas Iniesta. Soal dua gelandang dari klub yang sama dan mampu menembus nominasi Ballon d'Or di 10 besar. Xavi dan Iniesta, dua gelandang tengah Barcelona ini beberapa kali menembus 10 besar Ballon d'Or di periode 2010 sampai 2015. Prestasi terbaiknya di tahun 2010, yang mana Iniesta di peringkat kedua dan Xavi di peringkat ketiga. Xavi dan Iniesta memang jadi tulang punggung Barcelona di satu dekade terakhir. Peran keduanya tidak tergantikan. Keduanya pun mempersembahkan 20-an trofi buat Barcelona. Kini apa yang dilakukan Xavi dan Iniesta sedang dilakukan N'Golo Kante dan Jorginho di Chelsea. Dalam 4 musim terakhir, keduanya jadi andalan Chelsea di lini tengah, Kante dan Jorginho. Bak jembatan kuku yang menyambungkan lini belakang dan lini depan The Blues. Kante dan Jorginho telah mempersembahkan titel Liga Eropa, Liga Champions, dan Piala Dunia antar klub. Mampukah keduanya melebihi duo Barca, Xavi dan Iniesta pada beberapa musim mendatang? Chelsea akhirnya mengetahui lawan yang akan mereka hadapi dalam babak semifinal Piala Dunia antar klub. Turnamen ini mempertemukan juara dari turnamen kontinental yang diadakan setiap musimnya. Kali ini turnamen akan diadakan di Uni Emirat Arab pada 3 hingga 12 Februari 2022. Turnamen ini seharusnya diadakan pada September 2021 dengan Jepang sebagai penyelenggara. Namun negara Asia tersebut mengundurkan diri akibat peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Keputusan tersebut membuat penyelenggara turnamen diundur agar dapat memberi waktu untuk mencari penyelenggara baru dan menyiapkan turnamen. Chelsea sebagai wakil Eropa setelah menjuarai Liga Champions 2020-2021 masuk ke babak semifinal. Skuad asuhan Thomas Tuchel itu akan menghadapi 1 dari 3 lawan yang berpartisipasi dalam babak perempat final. Auckland City, Australia, Al Jazeera Uni Emirat Arab, atau Al Hilal Arab Saudi menjadi lawan yang dapat dihadapi The Blues.
Selain Chelsea, Palmeiras yang baru saja menjungkalkan perlawanan Flamengo dan mempertahankan gelar juara mereka diketahui juga akan bermain langsung di babak semifinal Piala Dunia antar klub 2021. Di babak semifinal, Palmeiras akan menghadapi pemenang babak kedua di Piala Dunia antar klub 2021 antara Al Ahly versus Mandari. Total ada 8 laga yang akan dipertandingkan di Piala Dunia antar klub 2021, termasuk laga perebutan juara ketiga dan laga perebutan juara kelima. Partisipasi Chelsea dalam turnamen ini memberi pengaruh terhadap dua pertandingan mereka dalam ajang Liga Inggris. Pertandingan kontra Brighton and Hove Albion tandang dan Arsenal kandang akan ditunda. Jadwal baru dari pertandingan tersebut akan diumumkan ketika kesepakatan dengan seluruh pihak terkait sudah dicapai.